Kalau dari aku sih kimia. Soalnya aku males ngerjain di rumah. Kalau aku sih agama sih ya. Kalau aku sendiri tuh aku sama kayak Rere, kimia soalnya tugasnya tuh banyak banget. Kalau aku biologi sih. Aku sama kimia. Aku juga sama-sama kayak mereka, ini kimia. Kalau aku bahasa Indonesia. Aku juga kimia sih. Mata pelajaran yang paling ditakutkan itu sebenarnya bukan takut, tapi aku itu nggak nyantol dan nggak paham aja sama mata pelajaran ini, yaitu fisika. Kayak dari awal kelas 10 nggak paham apa-apa. Tapi it's okay. Kalau dari aku sih, aku paling takut itu ke yang berhubungan dengan sosial sih. Apalagi yang sekarang itu ada sejarah. Aku paling takut dan kayak, wah, ini apa-apaan ini. Menurut kita fisika. Kenapa tuh teman-teman? Itu tuh bukan karena gurunya yang kayak gimana, tapi karena emang pelajarannya aja yang susah. Oke, takutin itu ekonomi. Ekonomi itu karena gurunya sih. Tapi mohon maaf ya, izin dulu juga ya, Gustaf didikannya bagus kok, suka. Tapi waktu udah serius dan waktu itu kelas belakang, bagian belakang itu rame. Gustaf langsung ngasih hukuman ke kita. Itu benar-benar berat hukumannya. Tapi bagus. Oke, selanjutnya saya itu paling nggak suka sama takut sama ini bahasa Inggris. Izin ya memipit, izin. Kalau ngajarnya sih bagus, cuma dari sayanya aja ada trauma sejak kecil mungkin ya buat bahasa Inggris ini. Bahasa asing. Oke. Bahasa internasional ya. Kalau saya sama seperti Tegar ya, itu ekonomi, gurunya beda. Mohon izin Pak Fauzan, mohon izin. Bukannya saya takuti, cuman paling saya waspadai karena biasanya jamnya jam rawan, jam-jam ngantuk. Namun penjelasannya harus dipahami dengan keadaan tidak mengantuk. Kira-kira seperti itu. Kalau dari aku sendiri, pelajaran yang tak takutin itu PPKN. Terutama yang diajarin sama Bu Nurus. Karena orangnya kan jarang masuk ya, tapi pas masuk itu tiba-tiba langsung ngasih ujian. Bayangin aja kita gak tahu materinya, gak tahu apa-apa, tiba-tiba disuruh ujian lisan. Iya, lisan Pak, izin. Izin. Oke, kalau dari aku sendiri mungkin agama ya. Karena kalau Pak Wafir masuk kelasku itu suasana kelasku langsung berubah jadi kayak mencekam gitu. Kayak vibes-nya langsung berubah dari awalnya yang seneng-seneng terus langsung diem. Terus duduknya juga lebih rapi lagi. Ibarat pendosa masuk masjid. Izin. Untuk mata pelajaran yang takutin itu sebenarnya nggak ada, tapi cuma kalau PJOK itu sebenarnya rada gimana ya? Kan rada dadak itu tugasnya, jadi kayak lebih takut aja sih, karena juga deadline-nya juga dadak juga. Kalau aku personally biologi sih, soalnya kan ya kita biologi sama Bu In, jadi Bu In itu tuh agak tegas orangnya, terus apa ya, tegas, terus kayak misal nih kita belum sholat dan lain-lain itu pasti langsung kayak ayo sholat gitu. Aku juga kurang lebih biologi sama kimia sih aku lebih tepatnya. Kalau biologi karena gurunya juga sama Bu Inan itu kayak gurunya maksudnya itu meminta mewaspadai kita supaya kita tuh tetap selalu disiplin dan juga taat peraturan sebagaimana mestinya. Kalau kimia itu lebih ke karena memang 3 tahun aku sekolah di sini rasanya belajar kimia masih gak mudeng apa-apa sih, jadi takut aja. Oke, kalau dari aku ada 2 juga, pokoknya antara sejarah sama fisika. Kenapa kalau sejarah? Seperti yang teman-teman tahu, gurunya itu kan Pak Teguh. Jadi kalau Pak Teguh datang ke kelas itu kan semuanya harus langsung duduk, semuanya diam. Waktu itu aku pernah telat datang ke kelas, terus akhirnya aku disuruh jalan di tempat tapi kaki kanan doang. Jadi kayak nyetater motor. Terus kalau fisika, karena aku nggak mudeng selama 3 tahun ini aku belajar fisika, itu nggak mudeng apa-apa. Itu. Mana pelajaran saya takutin itu sejarah dengan guru
Bapak Teguh, karena kalau masuk itu orangnya itu kayak gimana ya? Orangnya itu kayak marah-marah tapi nggak marah-marah. Bercanda. Banyak bercandanya orangnya. Sudah, sekian dari saya. Kalau saya mapel yang saya takutin itu Pak Hari, matematika lanjut. Nah itu orangnya itu kalau semisal kita nggak ngerjain tugas itu disuruh maju ke depan. Nah itu sih dari saya. Kalau dari aku sendiri mata pelajaran yang tak takuti sebenarnya nggak takut sih, cuma ya apa ya, matematika. Soalnya banyak hafalan rumusnya aja sih. Kalau dari aku mata pelajaran yang bukan takuti juga, tapi aku prefer ke Jepang karena kalau hafalannya itu banyak banget. Kalau dari aku mungkin ya sama kayak matematika, mau matematika wajib atau matematika lanjut karena rumusnya itu agak sulit mungkin. Kalau dari saya Bu Kris, soalnya orangnya disiplin banget. Ya. Kalau dari aku mungkin sejarah, karena Pak Teguh itu orangnya disiplin banget, jadi kak nggak boleh datang telat, terus harus tetap di kelas, terus nggak boleh rame, nggak boleh bobok-bobok di meja. Kalau dari saya juga itu mata pelajarannya itu sejarah, yang ngajarin itu Pak Teguh. Soalnya itu orangnya itu emang tegas dan lumayan keras, cuman orangnya juga bisa bercanda. Cuman ya itu kita itu harus disiplin dan menaati peraturannya. Sudah, sekian. Mata pelajaran yang paling kita nggak suka itu matematika sih. Soalnya gurunya killer, terus tugasnya juga menurut kita itu ribet terus kayak banyak gitu. Terus kalau menurut saya ngajarnya tuh dar-der-dor gitu ya, suka tiba-tiba nunjuk gitu, itu buat jantung banget. Kalau menurut kita berdua itu ulangannya nggak ada dadakan. Kalau menurut kita berdua itu gurunya tegas banget, terus abis itu kalau ngasih deadline tuh hari itu juga, jadi kita pasti buru ngerjainnya. buat kita beri jawaban langsung dibaca kayak anjing loro telu sejarah, karena pelajarannya itu bikin tegang ya, terus bikin gak bisa tidur. Kalau misal ketahuan ngantuk atau nggak fokus, biasanya disuruh maju. Oh, ini sih gurunya jarang jelasin, tapi kayak sekalian jelasin itu pelajarannya itu bisa 1 bab, 2 bab, tugasnya itu banyak banget. Jadi kayak mau marah nggak bisa gitu. Saran saya kurangin tugasnya karena kasihan murid-muridnya. Oke, kita pasti bakal satu pemikiran nggak sih? Serbuk gak sih? Bener banget, serbuk, bener banget. Serbuk gak sih, bener. Jadi kenapa serbuk itu momen kecil tapi yang bisa kita ingat sampai sekarang tuh karena pas acara itu tuh kita kayak bondingnya tuh kuat banget gitu ya. Ya, penjelasan singkatnya sih gitu. Kita juga menang tuh kebetulan. First win. Hal kecil apa yang masih keinget sampai sekarang? Sebenarnya ini bukan hal kecil yang memalukan sih, tapi aku membanggakan. Itu waktu MPLS. Masuk MPLS itu MPLS zamanku ya. Itu kayak wah, ternyata negeri kayak gini ya. Cuman kayak ya udah sebagai kayak pengalaman gitu loh. Hal kecil. Kalau hal kecil yang paling memalukan aku sih kemarin. Jadi kemarin itu aku kan screenshot ulangan. Nah, screenshot ulangannya ini justru tambah tak kirim ke grup angkatan. Padahal aku nggak mau ngirim ke grup angkatan. Dan aku nanya ye or nay. Gitu sih. Jadi itu aku memalukan banget, dan untung itu kayak persekian detik aku baru sadar kalau aku ngirim ke grup angkatan. Iya lagi. Mana itu seni budaya lagi kayak nggak prefer banget buat nyontek sih. Nah ya, buat apa nyontek seni budaya? Ini sebetulnya kejadian yang cukup komedi pada zamannya. Jadi pada zamannya kita waktu itu kelas 10. Kan karena waktu itu saya jadi panitia
event seger buger. Pada saat itu di podium lagi banyak guru-guru. Lagi duduk-duduk, ada salah satu guru ini menjadi komentator. Komentator saat guru-guru sedang lomba. Nah, tiba-tiba di tengah ramainya musik yang sedang di-play ya musiknya, itu muncul satu suara dari salah satu guru ini yang menurut kami cukup kurang baik seperti itu. Dan itu kalau ditanyakan warga Semantas manapun angkatan saya mungkin pada tahu semua. Tapi tidak akan saya sebutkan di sini. Intinya itu yang sangat saya ingat. Momen kecil yang selalu keinget itu apa, kayak gurunya ngambek ke kelas kita waktu kita kelas 11. Jadi kayak waktu itu gurunya nggak mau masuk karena kita bikin ulah ke gurunya. Jadi akhirnya gurunya ngambek lalu nggak mau masuk ke kelas. Nah, kalau saya momen kecilnya itu pas kelas 11. Nah, itu pas guru ekonomi Budita itu. Itu tuh gara-garanya itu pas kita habis liburan panjang, habis itu kita langsung masuk sekolah itu disuruh nulis panjang. Nah, itu teman saya tuh ngomong, ini kenapa ini nulisnya kok banyak banget. Nah, itu orangnya itu ngerasa capek kayak gimana gitu. Nah, orangnya ngambek terus pas besoknya itu nggak mau masuk ke kelas lagi. Udah. Kalau aku momen kecil yang bisa diingat waktu kelas 11 sih, itu hampir sama kayak Elo karena sama gurunya Budita. Itu satu kelas bikin beliau mendiamkan satu kelas, jadi beliau langsung keluar kelas dan masih nggak mau masuk. Terus sama satu kelas itu kayak bikin minta maaf buat ke Budita. Kalau dari saya, momen kecil waktu saya kelas 11 itu saya dan teman saya itu berenam kan bangku belakang. Habis itu kita itu bertengkar sama anak cewek. Kita itu ngambek selama 1 minggu sampai 2 minggu. Terus ada guru kita yang bernama wali kelas kita yang bernama Bu Eka itu menenangkan sudah nggak boleh gini-gini, nggak boleh bertengkar, nggak boleh ngambek. Ya itu momen kecil yang saya ingat. Kalau momen kecil dari aku sendiri itu bolos pelajaran sih. Jadi kayak misalkan aku izinnya ke kamar mandi padahal aku main basket. Gitu aja sih. Kalau dari aku itu apa, ya tadi habis liburan dikasih tugas banyak nulis. Terus saya itu ngomong kayak apa, sudah lama nggak nulis, capek. Terus gurunya itu kedengeran. Habis itu gondok nggak mau masuk lagi gurunya, harus dibujuk. Kalau saya dari kelas 11 juga bikin nangis guru. Soalnya saya gedor-gedor jendela itu. Udah itu aja. Kalau dari saya itu saya bersama anak-anak itu yang bangku belakang itu sehabis istirahat itu waktunya orangnya itu kita emang keluar kelas. Cuman ada keperluan yang lain tapi kita tidak izin ke guru mapel tersebut. Tapi guru mapel tersebut itu ngambek dan bilang ke wali kelas kita dan kita dimarahin. Gitu sih. Momen kecil banget tapi menurut kita masih ingat sampai sekarang adalah waktu kita persiapin buat lomba dimana di UINSA. Itu hamin sebulan dan itu benar-benar kita tiap hari digembleng buat latihan, di-spend terus. Latihan setiap hari berapa jam? 4 jam, 5 jam. Jadi itu berharga banget buat kita, momen kecil tapi sangat berharga. Ya, dan fun fact, kita berempat ini juga salah satu anggota dari ekstrakurikuler juga, yakni Rasko. Jadi kita punya momen yang sama nih gitu. Kalau momen kecil itu dulu pas kita latihan kelas 10 BSJ itu habisnya latihan kita sering nyangkruk bareng, kayak ngobrol bareng tentang latihan, evaluasi dan lain-lain gitulah. Pernah dimarahin coach Cupin sampai orangnya marah banget. Kalau aku sendiri pernah bikin guru nangis gara-gara bilang pelajarannya bosenin. Kalian. Kalau aku sih momen itu ya bantuin Bu Indah bikin tugas video waktu itu. Itu sih momen paling aku ingat sampai sekarang. Kalau aku sih simple aja ya, main basket pas istirahat sekolah.
Kalau dari aku itu kalau kita di kelas lagi ngobrol-ngobrol, bercanda-bercanda, terus nyanyi-nyanyi bareng, itu momen kecil yang paling aku inget sampai sekarang bersama teman-teman. Kalau aku tuh momen kecilnya itu selalu kena Pak Rino, selalu dipanggil sama Pak Rino. Kalau dari aku, momen kecil yang paling aku inget itu Pak Rino selalu salah nyebut nama aku tuh Dica, padahal aku ini Ais gitu. Aku Dica. Kalau aku sama sih kayak Dica, suka kena sama Pak Rino karena ya tahu sendiri ya kayaknya pasti ya. Kalau aku momen terkecil ya sampai sekarang teringat itu makan bersama MBG. Asik. Itu momen kecil yang sangat tidak bisa dilupakan. Anjay, asoy. Kalau aku ini sih, kalau jam kos kita ini apa bercanda bareng sama brother di kelas. Brother ini siapa? Ya adalah pokoknya. Oke. Iya kakak. Kalau aku itu momen kecil yang nggak bisa dilupain itu waktu kita DBL itu BSJ Putri main, tapi kita nggak bisa neribun, jadi kita neribun di kelas sambil lihat proyektor mereka main. Seru sih. Iya dan menang. Keren. Kalau aku paling momen kecil yang paling aku ingat itu adalah ketika P5, terus habis itu udah mulai siang, udah gak ada tugas di kelas, tiduran terus sambil dengar Spotify, terus kayak ngobrol-ngobrol tuh kayak gak tau kenapa menyenangkan banget, itu kayak meraketkan lagi. Sederhana sih. banget ya? Sederhana tapi itu wah gila, mesra-mesranya kecil-kecilan dulu. Kecil-kecilan. Kalau aku kan kemarin nih barusan ada event Bulban. Nah biasanya tuh kalau misalnya kelas kita tuh kalau event tuh ya udah yang ngurus yang main. Tapi kan kemarin ini aku lagi ikut sama itu, jadi semua teman-temanku tuh ngurusin mulai dari baju, milihin style, mikirin gaya, mikirin apa-apa semuanya ikut dipikirin. Ya itu, ya, cek IG OSIS Mantas Jaya. Lihat aku sama siapa. Itu momen kecil tapi kayak oh ternyata kelasku sepeduli itu. Oh, ya. Menang nggak? Nggak menangis. Yang penting sama Yang itu. penting udah effort lah. Udah effort. Kosmik gak sih Kosmik, guys? kosmik. Langsung aja Kosmik. Karena di Kosmik itu kita bisa dress up terus bener banget. terus ada guest star-nya tuh yang paling spesial. Siapa sih? Pak Dimas, Pak Fauzan. Ada lagi nggak? Terus juga Kosmik itu kan acara ulang tahunnya Semantas. Setahun sekali guys. Spesial. Kalau dari aku itu ada Seger Buger dan juga Kosmik. Kalau Seger Buger kan ada undian dan lain-lain gitu kan. Terus juga kalau Kosmik itu ada penampilan ekstrakurikuler dan kita di akhirnya itu nyanyi-nyanyi bareng. Kalau aku mungkin kita tuh sebagai panitia terus ya, kebetulan belum pernah ngerasain jadi warga. Tapi personalnya aku suka SC buat eksternal, dan buat internalnya aku suka banget Kosmik karena kita bisa ngerasain banyak banget rintangan dan kesenangan selama Kosmik ini. Aku pribadi kayak Keisha juga, untuk eksternalnya aku suka SC17 as a panitia juga waktu itu. Dan juga untuk internalnya aku suka Seger Buger, soalnya itu menurutku event pertama yang kita alamin waktu masuk ke Semantas ini. Ya pas masih jadi warga gitu. Kayak kalau dari aku juga suka banget sama SC karena di event ini aku belajar banyak hal dan juga ketemu banyak teman-teman di luar sana. Terus kalau yang kedua itu adalah event Kosmik 2024 karena di situ kita juga jadi panitia, dan selama progres Kosmik 2024 itu aku merasakan banyak sekali momen-momen bersama teman-temanku dan juga adik-adikku, yang dimana ada momen sedih dan juga momen senang-senangnya. Gitu. Kalau dari saya Kosmik, soalnya itu seru banget, ada chain class kayak gitu-gitu, terus ada kurirnya juga gitu, nyanyi-nyanyi lah, enak. Kalau saya event SD waktu kelas 10. Jadi menurut saya itu waktu itu kan kayak baru masuk SMA, jadi ngerasa kayak paling seru aja, bisa ngerasain eventnya sekolah sendiri. Kalau saya itu event sekolah saya yang paling bagus menurut saya itu ya itu Kosmik. Soalnya
pas waktu kelas 10 itu saya kan baru lulus SMP itu ya kaget juga ternyata SMA itu sebagus ini dan semeriah ini, beda dari SMP dulu. Mungkin saya juga sama kayak teman-teman Cosmic juga. Itu karena ada konser, ada chain class juga, bareng-bareng juga. Mungkin kayak kita di sini kayak penutupan tahun baru juga lah. Oke. Kalau dari saya mungkin sama teman saya ini berdua. Cosmic ya. Soalnya apa ya? Cosmic itu semua ekstra itu bisa menunjukkan ke semua siswa yang ada di sekolah kita. Kreativitas. Ya mungkin itu sih. Cosmic. Kalau dari aku sendiri kurang lebih juga sama Cosmic. Soalnya dari SMP kan juga belum ada sih event-event Cosmic kayak gitu. Jadi baru pertama kali di SMA. Jadi menurut saya Cosmic. Kalau dari aku mungkin ada dua. Yang pertama SC sama Cosmic ya. Untuk Cosmic itu pasti kita baru masuk SMA, jadi pengalaman terbaru buat keseruan di SMA. Terus SC adalah event kedua sekolah yang meriah sekali. Kalau dari saya mungkin SC, karena SC itu di luar sekolah, jadi kita bisa membuat nama sekolah itu menjadi terkenal. Terus kayak eskul-eskul itu bisa tampil. Cosmic. Karena itu event yang paling kita tunggu-tunggu, itu ulang tahunnya Semantas. Kayak event tuh bener-bener, event Cosmic tuh bikin kayak seru banget, bikin memori yang bikin kita inget sampai kapanpun, karena itu bener-bener bikin kita seneng banget. Soalnya kan tiap tahun kita juga tampil, nah tahun ini enggak. Yes. Akhirnya Kita tahun ini yang bikin kita seru tuh karena ada temanya. Nah, itu yang bikin kita seru banget. bareng-bareng ya, Bareng-bareng ya. 1, 2, 3, Surf! Lah, kenapa surf? Soalnya kita menang. Soalnya kita menang setelah itu menangnya gede. Itu menangnya keren banget Itu sih. kalau nggak salah overtime terus tiba-tiba ganti pemain, terus Panji nyetak gol langsung. Mana itu? Itu tuh Lawannya tuh kelas 10, 7. waktu itu kita kelas 11 ya. Dan kayak kasarannya tuh kayak kelas 11 lawan ke kelas 10 gitu loh. Itu saya menyenangkan banget. Keren. Apalagi yang dilawan tuh juga sama-sama bisa futsal gitu. Iya. Jadi itu momen yang sangat Tuh kayak tinggal berapa detik terakhir. Iya, menangnya sangat wow. Iya. Wis kayak menang Piala Dunia. champion. Oke, lanjut. Dia belum jauh Oh iya, dia masih ada. Kalau aku ini event yang paling paling kan itu Cosmic. Kenapa Cosmic? Soalnya ya ini habis ini mau Cosmic dan ya suka Cosmic. Dia nggak pernah, fun fact, dia nggak pernah ikut Cosmic dari kelas 10. Jadi event sekolah yang paling berkesan di kita itu Cosmic. Itu saja. Karena seru banget. Kita juga ini nih temen kita ada yang tampil. Kita lihat dia. Jadi terus Cosmic tuh berkesan juga karena kita bisa mix and match outfit lucu-lucu. Apalagi terakhirnya ada CC itu. Ada chain class. Malam-malam kan itu. Ya, jadi itu event yang paling berkesan. Tapi kalau dari aku sendiri, selama 2 tahun ini kan tidak merasakan tapi nggak sebegitu merasakan. Jadi cuman euforianya tuh dapat dikit doang. Tapi di sini kita seneng banget soalnya teman kita pada tampil. Safia. Jadi ada teman kita Safia. Itu tampil band keren banget. Gila. Ya. Pokoknya Cosmic menurut kita keren banget. Seru, asik. Have fun. Tuh. Ya, kalau dari kami sendiri ada 2 sebetulnya. Yang pertama Cosmic, yang kedua ada Semantas Berbagi. Eventnya dia soalnya. Kalau Cosmic itu karena kita bisa dress well, terus kita bisa foto-foto bareng sama teman-teman juga. Kalau Semantas Berbagi kita bisa gabung semua ekskul buat ngeproker. Siapa dulu nih? Kamu dulu atau aku dulu, Gi? Kamu dulu deh. Oke, kalau dari aku, guru yang langsung bikin duduk rapi itu kalau nggak Pak Teguh, Bu It. Kenapa? Pak Teguh itu nggak bisa datang-datang. Kita dari luar pun nggak boleh. Masuk-masuk harus siap gerak. Jalan 1 langkah gerak. Terus kalau misalnya Bu In tuh datang-datang pasti suruh kita sholat. Tapi untungnya nggak sholat.
Oke, kalau dari aku sendiri itu mungkin Pak Teguh juga, kan Pak Teguh Juwana, karena beliau ini ada orang yang sangat disiplin dan juga ada peraturan khusus. Ini khusus buat agit-agit atau anak-anak yang diajar Pak Teguh gitu. Jadi rahasia. Yang penting Pak Teguh itu membuat kita duduk ketika beliau datang, bahkan sebelum beliau datang. Jadi semua sudah senyap dan lenyap gitu. Betul. Gitu sih kalau dari aku. Oke. Ya. Oh, 1, 2, 3. Pak Teguh. Karena kalau kita masuknya telat itu Baca Pancasila. Ya disuruh baca Pancasila. Iya. Kadang-kadang kalau Islam ini mengaji. Yes, betul. Di depan. Terus Nggak boleh masuk. kita nggak boleh main HP. Ya nggak boleh main HP. Kalau main HP kita disuruh berdiri guys. Terus kalau keluar nggak izin, poin-poinnya bisa dicoreng. Dan bonusnya Pak Teguh tuh enak banget, kayak nggak pelit sama poin-poin sama nilai. Kayak dikit-dikit kita ngapain disuruh beli minum aja, bahkan minta tolong Paknya minta tolong beli minum, kita dapat poin. Itu enak banget. Takut tapi nggak takut juga sih, tapi takut gitu. Karena takut dimarahin. Ya intinya harus disiplin aja sih, belajar disiplin. Loro telu. Pak Teguh. Kalau soalnya itu ya orangnya itu ya kayak tadi itu tegas, disiplin. Cuman orangnya emang suka bercanda. Cuman ya itu tadi orangnya emang tegas dan kita juga orang menghargai juga. Ya wis cukup foto lah. Ya, Sama. 1, 2, 3. Pak Teguh. Karena gimana ya? Pak Teguh itu menurutku itu orangnya kalem. Tapi kalau dikit-dikit suruh maju. Jadi kalau setiap ngelihat muridnya yang nggak cocok sama dia itu pasti disuruh maju gitu. Meskipun apa ya? Pokoknya gitulah. Nah, orangnya ini kayak unik sekali guys. Jadi kayak kita nggak tahu itu kalau ini orangnya ini moodnya lagi naik atau turun tuh kita nggak tahu. Jadi tiba-tiba orangnya dari kayak serius gitu, tiba-tiba bercanda, dan bercandanya tuh lucu banget gitu. Jadi kayak aku nggak bisa berhenti ketawa gitu. Apalagi kan guru paling lama di sini kan ya Pak Teguh itu. Ya Pak Teguh soalnya orangnya kalau ngajar serius, terus tegas. Habis itu dikit-dikit suruh muridnya maju biasanya. Orangnya serius, disiplin, dan tegas. Orangnya ini tegas banget, terus juga disiplin, terus orangnya juga kalau misal ada anak yang ketahuan main HP itu disuruh maju, terus ada yang ketahuan bercanda gitu suruh maju gitu. Udah itu aja. Kalau kelas 12 ini pastinya Bu Inarni ya, soalnya orangnya tuh tegas banget, terus berwibawa juga ya. Kalau aku Bu Inarni sama Pak John. Soalnya Pak John itu pasti muter, baru masuk kelas itu pasti muter-muter nyari anak yang tidur. Kalau aku sendiri Bu Kusnul, karena Bu Kusnul setelah masuk kelas langsung muter-muter kelas, jadi nggak ada yang bisa tidur. Kalau saya sih sama juga Bu Inarni, itu karena orangnya itu tegas tapi disiplin. Ya, sering ngasih kita kata-kata untuk ceramah, tapi baik juga buat kita, makanya ya anak-anak agak takut sih. Kalau dari aku sih Pak Teguh semapel sejarah. Karena kalau dilihat-lihat dari mukanya sih emang keren aja sih. PAI. Kamu kok ngomong ambil bangga sih. PAI itu karena PR-nya tuh simple dan kita tuh biasanya juga sebenarnya tuh tinggal salin aja, makanya kita jawabnya itu. Ya. Yang penting sebelum pelajarannya mulai. Justru karena simpel dan gampang. Kayaknya nggak sampai 3 menit. Kita cenderung meremehkan. Kita baru mengerjakan. Gurunya bacil gurunya. Betul. Pak Wafir, love you Pak Wafir. Kalau dari aku sih matematika, soalnya harus dikumpulin banget. Kalau aku semua tugas tak kerjain kurang 3 menit.
kalau aku itu ya matematika wajib. Soalnya ya juga ngejar soalnya juga banyak. Cuman bisa. Mungkin dari aku juga sama kayak Pecor atau Dimas ini. Semua mapel juga. Kalau semisal kayak lupa gitu, kita langsung ngerjain di kelas. Kalau saya itu paling itu matematika sih kalau saya. Soalnya matematika itu gurunya itu kalau hari ini selesai ya harus hari ini selesai, nggak mau nerima besok. Nah, Kalau saya sendiri sih sejarah sih, soalnya orangnya harus tepat waktu deh kalau ngumpulin tugas-tugasnya. Kalau saya sama kayak Elo sama Dimas, semua tergantung tugas yang belum dikerjakan jadi itu yang dikerjakan. Mungkin kalau dari saya ya sama seperti teman-teman itu semua mapel. Cuma yang dikerjakan di sekolah ini yang kayak gampang-gampang. Kayak kalau matematika itu ya dikerjakan di rumah. Jadi mata pelajaran apa yang kita ngerjainnya ini 3 menit sebelum masuk bel? Itu 2, 3. Buat geografi dong. Gak jauh. Ya karena Bu Eka ini wali kelas kita, jadi kita nggak sebegitu nggak begitu takut. Jadi kita kayak ada rasa nyantai aja lah orang wali kelas kita. Rasa bangkang gitu. Betul. Jadi kita kayak ngerasa. Tapi jangan dicontoh ya kan? Iya. Dicontoh ya. Jangan dicontoh karena ini hal tidak baik. Ya, tapi Bu Eka sendiri baik banget. Iya. Kita nggak pernah dimarahin. Iya. Karena wali kelas. Betul. Bu Eka itu baik banget. Kayak waktu buat kerjain lagi. Iya. Walaupun kita ngerjainnya 3 menit sebelum pelajarannya itu masih ditoleransi. Jadi kayak dikasih waktu lagi. Baik banget orangnya. Jangan kan 3 menit pas dikoreksi baru dikerjain juga bisa. Koreksi baru dicentrum. Korban. Udah sih. 1, 2, 3. Seni budaya. Bu Ferika, karena Bu Ferika kalau masuk kelas ngasih tugas kita selalu langsung disetorin. Langsung harus selesai gitu. Tapi kalau nggak Bu Fer, kita tetap saya Bu Fer. Kasih Bu Fer. Kasih Bu. Pak Teguh. Pak Teguh juga. Pak Hari juga. Semuanya deh. Semua yang semua ngajak. guru. Bu Dewi. Oh ya, kalau Bu Dewi nggak bisa Pak nih, saya makan. Oke. Kamu. Kalau aku sih matematika karena biasanya tugasnya nggak ngotak guys, banyak banget biasanya tugasnya. Jadi kayak anak-anak itu rata-rata kayak nyicil dikit-dikit. Kayak kalau 3 menit sebelum pelajarannya mulai itu biasanya anak-anak baru nyelesain semuanya. Terus kalau Aca? Kalau aku sama Priti biasanya kita MTK sama ekonomi sih. Iya, soalnya emang contekan dulu dari buku. Mimi nggak ada ekonomi. Kalau aku sendiri pelajarannya Pak Baris itu geografi, karena geografi kan gambar-gambar, terus nulisnya tuh juga harus pakai pulpen berwarna, banyak lengkungannya. Jadi itu sih yang bikin tugasnya banyak dan lama aku dikerjain.